berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, selamat sore dan selamat berjumpa kembali di Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Senin 3 November 2025. Senang sekali saya Ika Darsono Momoya hadir untuk Anda, menemani suasana Anda 1 jam ke depan, dan kita akan mengangkat mengenai topik sistem peradilan pidana anak. Dan narasumber yang sudah hadir di studio sore hari ini, Bapak Muhammad Jufri Tabah, Sarjana Hukum MH, ya. Oke. Sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro. Oke, senang sekali ya hadir bersama kami di sore hari ini. Dan pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, nantinya Anda bisa berpartisipasi, Anda bisa berdialog dengan narasumber yang ada di studio di line telepon kami 0821 9583 5080. Sekali lagi di line telepon atau WA kami 0821 9583 5080 atau di kanal YouTube kami RRI Manado. Dan ya, sore hari ini kita mengangkat sistem peradilan pidana anak. Sebelumnya saya menanyakan dulu kepada Pak Muhammad Jufri Tabah, melalui perjalanan yang cukup jauh ya. Cukup jauh, berombang-ambing. Bergelombang juga. Tapi demi Jaksa Menyapa. Dan kewajiban. Oke. Kira ada lagu Demi Kau dan Si Buah Hati hadir di studio sore hari ini ya. Oke, senang sekali ya. Kita mengangkat mengenai sistem peradilan pidana anak. Sebenarnya ada apa dengan peradilan pidana anak ini, Pak? Siap, Bu Ika ya. Iya. Pertama mungkin orang baru baku dapat kan. Iya, benar. Betul sekali. Jadi ini kesempatan kali pertama kami berhadapan dengan Ibu Ike sebagai hostnya. Dan kesempatan kali ini round terakhir bagi kami untuk bisa menyajikan materi di Jaksa Menyapa. Kali ini kami angkat sistem peradilan pidana anak, Bu Ike ya. Karena kenapa demikian? Kenapa sistem peradilan anak sih gini? Karena ternyata di prakteknya dalam keseharian kami dalam melakukan penanganan perkara, baik itu persidangan maupun dalam penelitian berkas perkara, masih banyak masyarakat yang belum tahu ternyata untuk anak ini sendiri memiliki sistem peradilan pidananya tersendiri. Jadi berbeda dengan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi tata cara penanganannya mulai dari awal perkara, penangkapan ataupun pelaporan sampai dengan nanti mekanisme putusan, eksekusi itu dilaksanakan dengan tata cara yang sendiri. Dikhususkan tersendiri berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa, Bu Ike, itu nanti akan ditangani melalui mekanisme yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bahasa kerennya sekarang dipanggil KUHP gitu. Nah, itu diatur di situ. Sementara kalau untuk anak-anak sendiri diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang mekanisme sistem peradilan pidana anak. Nah, itulah makanya kami akan sedikit mengingatkan atau mengulik kembali undang-undangnya ini sebenarnya sudah lama.
Sudah sejak tahun 2012. Namun dalam prakteknya memang kami sering diperhadapkan akan kebingungan masyarakat mengenai bagaimana menangani anak itu. Padahal prosedurnya memang mulai dari pelaporan sampai dengan saya katakan eksekusi itu sendiri. Nah, itulah kenapa kami mengangkat ini. Nah, siapa saja yang termasuk kategori anak ini dalam peradilan anak ini, Pak? Betul. Seperti apa? Sudah sering kami ingatkan kepada khalayak ramai walaupun dalam keadaan jaksa masuk sekolah ataupun dalam kegiatan seperti ini. Kategori anak ini memang bervariasi dilihat dari berbagai latar belakang undang-undangnya. Namun khusus dalam peradilan pidana ini, anak-anak itu diatur sejak anak-anak itu dalam kandungan sampai dengan dikategorikan anak itu adalah 18 tahun ke bawah. Di bawah 18 tahun. Dari anak yang mulai dalam kandungan sampai dengan anak yang sebelum 18 tahun. Itulah ruang lingkup anak dalam sistem peradilan pidana anak ini gitu. Itu sampai 18 tahun masih dikatakan anak ya, kategori anak untuk peradilan ini ya, Pak. 17 tahun 29 hari lah. Itu masih anak. Masih dihitung terhitung ketika anak. sudah menginjak 18 tahun itu sudah dikategorikan dewasa dan tidak masuk ruang lingkup dalam peradilan pidana anak. Jadi kalau sudah 18 tahun ke atas berarti sudah masuk kategori pengadilan dewasa ya. Yang diatur di KUHP tadi. Iya. Apa saja yang disebut dengan perlindungan anak ini, Pak? Siap. Perlindungan anak ini sebenarnya kenapa tercetus oleh pemerintah mengenai mengatur perlindungan anak ini? Karena memang selama ini di bawah tahun 2012 itu, Bu Ike dalam anak-anak yang dikategorikan atau berhadapan dengan hukum, jadi istilahnya anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini dicampur atau diikut sertakan dalam undang-undang hukum pidana dewasa mengenai penangkapannya, penahanannya. Padahal mereka ini masih dikategorikan anak, sangat miris sehingga prosesnya itu mereka dikenakan penahanan yang sama dengan dewasa. Makanya dengan lahirnya perlindungan anak, konsep perlindungan anak ini mengutamakan yang terbaik bagi anak. Baik itu anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, saksi, ataupun korban. Karena memang anak-anak ini dari sisi psikologi sendiri Mbak Ika itu masih rentan sekali. Rentan sekali. Jadi ketika diperhadapkan dengan sistem peradilan biasa, itu mereka akan lebih mengkhawatirkan akan kehilangan hak-hak mereka. Hak-hak mereka. Itulah konsep perlindungan anak di sini, menjamin hak-hak anak itu terpenuhi di setiap jenjang penanganan perkara. Iya. Baik, sebelum kita lanjut, kami mengajak untuk pendengar dan pemirsa di mana saja berada untuk boleh berdialog dengan narasumber yang ada di studio sore hari ini melalui line telepon kami atau WA 082195835080 atau di kanal YouTube kami RRI Manado. Anda bisa chat di sana. Silakan untuk Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan di dialog Jaksa Menyapa untuk edisi sore hari ini yang mengangkat mengenai sistem peradilan pidana anak. Mungkin Anda punya permasalahan atau juga punya hal yang sama juga diperhadapkan dengan hal yang sama. Dalam hal ini anak-anak Anda bermasalah juga atau anak-anak keluarga Anda, kerabat Anda bermasalah di bidang hukum, silakan Anda boleh berkonsultasi, berdialog dengan narasumber Bapak Muhammad Jufri Taba SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro. Ya Pak, kita melanjutkan dialog kita sore hari ini ya sambil menunggu pendengar dan pemirsa yang ingin berdialog dengan Bapak sebagai narasumber sore hari ini ya. Oke, ya kita berbicara dan mengangkat mengenai peradilan anak. Sebenarnya ada apa dengan anak-anak ini? Sudah sejauh mana mereka terlibat dalam kasus pidana ini? Siap. Bu Ika, perlu kita ketahui bersama untuk anak-anak yang dikategorikan dalam sistem peradilan pidana anak ini itu memiliki 3 kategorisasi. Yang pertama adalah anak berhadapan hukum sebagai pelaku, anak saksi, ataupun anak korban. Jadi 3 kategori ini yang diatur di dalam sistem peradilan pidana anak mengenai bagaimana penanganannya sejak tahap
penyidikan atau penanganan di kepolisian. Iya. Jadi kalau untuk beda-beda nih Bu Ika ya, sebagai pelaku, saksi ataupun korban. Treatmentnya itu berbeda-beda, masing-masing diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diberikan tata cara penanganannya. Yang satu yang garis besarnya yang sama antara pelaku, saksi dengan korban sendiri adalah bahwa mereka dalam setiap tahapan penanganan perkara itu dianggap tidak bebas. Nah, oleh karena itu di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjamin pertama adalah bahwa setiap anak dari 3 kategori tadi harus diwajibkan untuk pendamping. Bagaimana kalau tidak ada orang tua? Iya. Atau anak-anak yang biasanya banyak anak-anak jalanan istilahnya ya kan. Nah, untuk itu pemerintah sudah menyediakan sarana lain untuk mewakili anak-anak ini melalui yang namanya pekerja sosial, baik yang profesional yang memiliki lembaga sendiri ataupun pekerja sosial yang di bawah naungan dinas sosial. Itu yang siapkan dari pemerintah. pihak mana? Pemerintah ya? Ataupun dalam hal ini kalau dia penanganan perkaranya ada di kepolisian, maka dan tiap tahapan pemeriksaan itu kepolisian akan menyajikan pekerja sosial atau disingkatnya biasanya Peksos. Nah, kalau memang keluarga mampu, mereka bisa meng-hire atau melibatkan pekerja sosial profesional dari lembaga-lembaga pekerja profesional yang terdaftar, atau kalau memang tidak mampu nanti akan dikoordinasikan dengan dinas sosial yang kemudian akan menyediakan pekerja sosial. Kemudian kalau memang untuk menjamin lagi itu disiapkan namanya untuk anak pelaku akan disiapkan yang namanya pendamping hukum. Pendamping hukum itu gratis yang akan disiapkan oleh setiap tahapan, misalnya di penyidikan ada, di kejaksaan ada, di pengadilan ada nanti, yang dibayarkan langsung oleh pemerintah. Kemudian untuk anak saksi juga akan didampingi nanti anak saksi dan anak korban maupun anak pelaku akan didampingi dari lembaga pemasyarakatan, namanya Litmas nanti yang akan ada dari Balai Pemasyarakatan Khusus Anak. Itu akan mendampingi dalam setiap proses yang akan dijalani oleh anak-anak ini. Kalau misalnya anak-anak ini yang terjerat dengan kasus pidana, berapa lama tahapan-tahapannya sampai selesai kira-kira? Iya. Jadi itu ada diatur tersendiri. Kemudian di atas 12 tahun sampai dengan 17 tahun tadi itu bisa dikenakan penahanan. Nah, penahanannya sendiri dari pihak kepolisian itu hanya berlaku sangat singkat. Sangat singkat, mulai dari 5 hari di penyidik kepolisian. Kemudian kalau undang-undang yang pelanggarannya cukup berat bisa diperpanjang lagi 5 hari. Kemudian di kejaksaan juga nanti akan ditahan hanya durasi 5 hari sama 7 hari. Kemudian di pengadilan juga penahanannya cukup sangat singkat. Jadi khusus untuk pelindungan anak ini memang dikhususkan agar tidak menahan dalam proses pemeriksaan itu cukup lama. Gunanya untuk apa? Supaya penanganannya ini bisa cepat. Bisa cepat ya. Bisa cepat untuk bisa menjamin agar anak ini bisa mendapatkan kepastian hukum secara cepat juga, gitu. Iya. Selama ini kasus yang ditangani pihak dari Kejaksaan Negeri Sitaro seperti apa, Pak? Kasus-kasus anak-anak ini seperti apa? Siap. Untuk di Kepulauan Sitaro sendiri memang saya bilang cukup miris, Bu Ika. Cukup miris karena kenapa? Karena kasus pelanggaran pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku, khususnya korban itu cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi untuk di Kepulauan Sitaro. Yang mana kasusnya pun mayoritas adalah kekerasan seksual terhadap anak. Itu pencabulan ataupun pemerkosaan terhadap anak itu cukup tinggi di daerah kami. Itu sangat miris sekali. Makanya dengan agenda seperti ini ataupun jaksa masuk sekolah, kami terus menggaungkan kepada adik-adik yang ada di sekolah baik tingkat SD maupun SMA itu untuk lebih berhati-hati, kenali apa-apa gejala-gejala atau gejala-gejala sosial yang bisa menimbulkan mereka rentan terhadap pelaku sebagai korban maksudnya. Sebagai korban, gitu, ya. Cukup tinggi ya. Terus seperti apa untuk misalnya sebagai korban ya? Karena kalau mereka sebagai pelaku bagaimana penanganannya dan kasusnya seperti apa? Untuk pelindungan anak sendiri sebagai anak sebagai pelaku di sini memang dikhususkan dari
banyak dikecualikan dari yang namanya pelaku pidana dewasa, di mana dari seperti yang saya katakan tadi, mulai dari pertama penanganannya sendiri, untuk anak pelaku ini dijamin hak-haknya untuk memberikan kebebasan dalam mengeluarkan jawaban-jawaban ataupun tahapan-tahapan itu akan didampingi. Kemudian dalam penahanan seperti yang saya katakan tadi, penahanannya khusus, dan juga nanti mereka akan dititip di lembaga penitipan khusus anak. Kalau memang tahapannya masih dalam proses penyelidikan, maka nanti akan, kalau di daerah itu ya, dengan catatan kalau di daerah itu misalnya kayak Sitaro sudah ada LP lembaga penitipan khusus anak sementara, itu nanti akan dititipkan di situ. Namun apabila belum terbentuk, maka di kepolisian ataupun di penyidik lainnya itu wajib menyediakan ruang tahanan khusus anak. Itu memang berbeda suasananya dengan yang seperti yang ada tahanan dewasa. Kemudian dalam hal penanganan perkaranya nanti di persidangan, anak pelaku ini, kami semua aparat hukum yang terlibat dalam persidangan itu tidak mengenakan atribut persidangan seperti biasanya, misalnya mengenakan toga atau baju atribut seperti ini. Kami diwajibkan untuk mengenakan terlepas dari atribut-atribut kedinasan. Terlepas dari atribut Kemudian tertutup oleh umum, tidak dipublish. Kemudian anak itu tidak kami publish dengan expose mengenai detail identitasnya. Kemudian hukumannya sendiri untuk anak pelaku ini, memang dia ada dikhususkan daripada pelaku dewasa apabila ancaman hukumannya itu adalah misalnya di dewasa 10 tahun, maka di anak-anak ini hanya dikenakan maksimal hukumannya adalah setengah dari pelaku dewasa. Kemudian juga dari pelaku dewasa itu sendiri, misalnya ada minimum khusus, misalnya undang-undang narkoba, itu kan minimumnya 5 tahun, Bu Ike ya. Tetapi untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak tidak berlaku minimum khusus itu. Dan yang terpenting lagi bahwa terhadap anak ini dalam penanganannya diupayakan yang namanya keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini artinya kita upayakan agar anak ini tidak berhadapan dengan proses persidangan. Dengan mekanisme apa? Ada yang namanya diversi. Ini yang paling utama yang ada beda. Diversi ini apa sebenarnya? Diversi ini adalah upaya untuk mendamaikan atau penyelesaian perkara di luar persidangan yang dilakukan di setiap tingkatan penanganan perkara. Bisa dilakukan di tingkatan penyidik, bisa dilakukan di tingkatan penuntut umum ataupun di persidangan. Jadi diversi ini adalah upaya untuk mendamaikan antara anak pelaku dengan korban yang ada. Namun ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya dia itu tidak diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau ancaman hukumannya di bawah dari 7 tahun. Gitu. Kemudian ini baru pelanggaran perdananya. Seperti itu. Dan masih banyak lagi untuk diversinya. Oke, kita akan lanjut dengan dialog Jaksa Menyapa untuk sore hari ini sesudah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ini baru enak. Bentar Mi. Dapat kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro2. Papi, Devi, Aku di Pro2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.
RRI punya kita. Kanal informasi, dan inspirasi. Pro 1. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, senang sekali Anda masih tetap bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, dan kita masih mengangkat mengenai sistem peradilan pidana anak dengan narasumber Bapak Muhammad Jufri Taba SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro. Ya, senang sekali Pak. Ini ada telepon yang masuk, kita langsung. Siap. Oke, iya, halo. Halo. Halo, selamat Iya. sore Ibu Ike. Iya. Semuanya Jaksa Menyapa, selamat Mm-mm, sore. Selamat sore, Sore, dengan Bapak. Pak siapa di mana? Dengan Bung Benijo di Bolang Mongondo Utara. Bung Benijo, Bolang Mongondo Utara. Iya, silakan Bolmut Bung ini. Benijo. Iya, Bolmut. Oke. Iya. Kita Silakan. ke narasumber Pak Iya. Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaksa. Waalaikumsalam, Bang Beni. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Siap. Kabar balik ini trompet Pak Jaksa. Siap, baik sekali Pak Ben. Oke, kita langsung ke pertanyaannya Pak Jaksa ya. Siap. Iya, Ini silakan. penanganan apa yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Iya. Itu ketika kelengkapan berkas ada kita dengar ada yang namanya istilah SPDP. SPDP Iya. itu dari pihak kepolisian. Apakah yang dimaksud dengan SPDP itu? Itu pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan kedua, Pak. Dalam penanganan kasus, tiba-tiba barang buktinya hilang, mabuk atau barang buktinya hilang. Apakah itu kasus bisa dilanjutkan atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Siap, Bung terima kasih, Benijo. Bung Benijo. Oke. Iya, masih ada lagi di belakang. Oh ya, ada dari WhatsApp. Apa pertimbangan jaksa dalam menentukan jenis tuntutan atau pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dari Jio di Minahasa Utara? Oke, ya. Dua dulu dari Pak Bung Benijo ya yang ada di Bolmu tadi, terus Bung Jio yang ada di Minahasa Utara tadi. Oke, boleh langsung Pak. Langsung saja Bu. Iya, Ika, ya. silakan. Nah, untuk SPDP sendiri memang ini istilah-istilah di dalam penanganan perkara ini Iya. banyak ya Bu ya. Salah satunya adalah SPDP atau surat Iya. pemberitahuan dimulainya penyidikan. SPDP ini adalah merupakan suatu tahapan yang akan dilalui apabila di proses penyidikan tersebut polisi sudah mendapatkan yang namanya tersangka. Atau pelakunya sudah ada dan jelas perbuatan pidananya apa, atau sudah masuk dalam tahapan penyidikan yang namanya penyidikan, kemudian akan ditembuskan kepada penuntut umum sebagai suatu kewajiban dari penyidik dengan bentuk surat pemberitahuan yang namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu maksimalnya 7 hari setelah adanya putusan MK, itu sudah harus ditebuskan kepada kami setelah adanya penetapan tersangka. Itu sebagai tanda bahwa kami mengetahui bahwa adanya proses penanganan pidana yang dilakukan oleh penyidik. Siapa tersangkanya Iya. dan apa perkaranya. Nah, gitu. Itu akan masuk ke dalam register kami. Sebagai tahapan pra penuntutan. Iya. Kemudian tadi apabila barang buktinya hilang Hilang. nih, gimana nih apakah perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan tergantung jenis perkaranya apa. Oh, iya. Misalnya kayak perkara penganiayaan ternyata dia memukulnya atau melakukan penganiayaan itu dengan cara dipukul dengan tongkat misalnya, atau paling sering di kami itu penanganan adalah dipukul dengan dodu turica. Oh iya. Anak lesung ya, Iya. itu sering. Dan tidak jarang dalam kasus penganiayaan tersebut barang buktinya itu dibuang. Dibuang. Tapi iya. apakah itu menggugurkan pidana? Untuk kasus-kasus seperti itu tidak. Nah, terkecuali memang kasus-kasus yang membutuhkan autentikasi terhadap suatu perkaranya. Misalnya barang buktinya itu berupa rekaman, sementara rekamannya ini adalah yang inti dari perkara tersebut, dan apabila tidak ada rekaman tersebut, maka itu akan buyar atau kabur. Penanganannya. Jadi untuk kasus-kasus yang memang barang buktinya menjadi penting sekali, misalnya kayak tipikor atau kayak penggelapan misalnya. Jadi barang yang digelapkan itu harus kelihatan nyata apa. Kemudian kalau memang surat persuratan itu harus ada untuk autentikasi, misalnya kepemalsuan. Itu surat yang dipalsukan harus ada.
harus ada untuk diuji. Nah, kalau tidak ada suratnya itu yang dipalsukan, maka kita tidak memiliki objek untuk diuji. Seperti itu. Jadi tergantung perkaranya Bang Ben. Apabila perkara-perkara tersebut barang bukti itu menempati sebagai utama, maka itu harus diwajibkan ada barang bukti. Tetapi kalau memang tidak terlalu hanya menjadi alat, namun saksi-saksi atau alat bukti lain bisa dipertanggungjawabkan, masih boleh lanjut. Masih boleh lanjut. Seperti itu. Iya. Kemudian tadi Bung Jo ya. Gio. Bung Gio terkait masalah pertimbangan jaksa dalam menuntut pidana terhadap anak, ini salah satunya adalah umur. Umur mengenai umurnya ini seperti apa? Karena untuk tindakan yang bisa diambil oleh jaksa penuntut umum terhadap anak pelaku itu ada beberapa jenis. Pertama, tindakan yang namanya tindakan. Tindakan ini hanya dijatuhi berupa pengembalian kepada orang tua. Kemudian hukuman sosial atau pelatihan sosial. Itu dikembalikan kepada orang tua, kemudian disuruh pekerjaan sosial, membersihkan masjid atau apa misalnya, atau gereja misalnya. Kemudian diikutkan pelatihan sosial di dinas sosial. Itu namanya tindakan. Itu tergantung dari jenis tindak pidana apa yang dilakukan. Kalau misalnya jenis tindak pidananya ringan, maka kami tidak jarang menempatkan anak tersebut hanya dengan tindakan. Namun apabila tindak pidananya juga berat, maka tindakan yang bisa dilakukan adalah pidana. Namun pidana ini memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Misalnya, kalau anak itu masih bersekolah, itu yang menjadi pertimbangan sangat penting bagi jaksa untuk menentukan lamanya pidana bagi anak. Yang intinya adalah tergantung dari bagaimana konstruksi masing-masing perkara. Beda-beda untuk pertimbangannya. Tapi yang paling kita lihat adalah anak itu apakah masih bersekolah atau tidak, anak itu masih mempunyai potensi untuk bisa dibina atau tidak. Kemudian yang paling penting juga bagi kami penuntut umum itu adalah memperhatikan pertimbangan dari yang namanya penelitian litmas yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan. Bapas. Itu akan kami jadikan pertimbangan karena mereka telah melakukan profiling terhadap anak pelaku dan keluarganya, dan itu akan menjadikan tolok ukur bagi kami untuk menentukan berapa lamanya dan tindakan apa yang akan kami lakukan terhadap anak. Iya. Nah, kalau di Sitaro sendiri seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang paling memiriskan terjadi sebagai korban. Nah, sebagai pelakunya apa yang dilakukan, tindakan apa yang dilakukan yang paling berat sehingga anak itu bisa masuklah atau seperti apa? Jadi di Sitaro sendiri untuk anak sebagai pelaku ini sudah ada beberapa jenis tindakan yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pernah kami menangani kasus anak yang pelakunya adalah anak juga, korbannya anak juga, itu penganiayaan atau pengeroyokan oleh anak-anak SMA. Semacam kayak perkelahian biasa seperti itu. Yang kemudian tindakannya adalah tahapan yang kami lakukan pertama masuk perkara tersebut ke kami adalah tahap diversi tadi. Kami upayakan untuk didamaikan. Dan kebetulan yang ini berhasil. Ada yang berhasil sehingga proses tersebut hanya terhenti tahapan di diversi. Tapi apakah ada yang sampai dihukum? Ada juga, Bu. Terutama dalam kasus pidana yang melibatkan persetubuhan terhadap anak atau pencabulan terhadap anak. Maka mereka itu tetap kami tindaki. Kami akhirnya jatuhkan sanksi pidana, bukan tindakan. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran bahwa perbuatan yang dilakukan ini cukup fatal gitu. Karena berkenaan mengenai anak juga, pelakunya persetubuhan. Berarti tidak lebih dari 18 tahun. Iya, 17 tahun. Rata-rata tuh rentan usia 15 sampai 17 tahun. Tetap masuk juga, Pak? Masuk. Hanya memang hukumannya tidak seberat hukuman pidana dewasa. Seperti itu. Iya. Kenapa membedakan misalnya kasus yang sama tetapi membedakan antara yang dewasa dan yang di bawah umur. Sedangkan perbuatannya sama. Ini karena amanah dari undang-undang tadi ya, bahwa undang ini memang pertanyaan yang paling sering dilemparkan kepada kami, sehingga tidak jarang kami dijudge juga oleh masyarakat bahwa kami pilih kasih, tidak memperhatikan anak sebagai korban. Tapi kembali lagi bahwa kami ini hanya pelaksana undang-undang, Bu Ika ya. Bahwa kami diamanahkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menerapkan hal sedemikian. Kenapa? Karena jiwa atau semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah menempatkan yang terbaik bagi anak. Karena anak itu dipandang sebagai yang rentan dan masih bisa diperbaiki. Itu harapannya kami seperti itu. Iya, kita ke
WhatsApp ya. Bagaimana peran jaksa dalam memastikan sidang anak dilakukan secara tertutup dan ramah anak? Dari Alex Tanawangko. Bagaimana peran jaksa dalam memastikan sidang anak dilakukan secara tertutup dan ramah anak? Ya. Iya. Untuk saat ini ya, Iya. untuk saat ini dengan adanya yang namanya, kalau kami dulu mungkin waktu awal-awal menjadi jaksa itu memang agak susah Bu Ike, karena memang Iya. fasilitas yang ada di perkantoran khususnya pengadilan itu belum menyediakan ruangan khusus untuk anak, Oh, ya. baik tahanannya ataupun ruang sidang khusus anak. Namun dengan perkembangan yang ada sekarang, dengan yang adanya PTSP, kemudian dengan adanya WBK, WBBM itu sudah mewajibkan setiap pengadilan itu memiliki ruang sidang khusus anak, ruang tahanan khusus anak, ruang tunggu ramah anak. Itu sudah wajib, wajib untuk ada. Jadi untuk memastikan hal tersebut, kami biasanya untuk dalam hal mengeluarkan tahanan anak, kan tahanan anak dengan tahanan dewasa dipisah Bu. Kemudian setelah sampai kami menitipkan kepada pengawal tahanan untuk anak ini disimpan di dalam ruangan titipan khusus anak. Tidak akan digabung dengan dewasa. Kemudian pula kami akan mendampingi anak tersebut untuk sidang di ruangan sidang khusus anak yang memang dirancang dan didesain khusus untuk persidangan anak. Saya yakin di semua pengadilan sudah ada ruangan khusus anak. Bahkan di kantor kami pun yang minimalis di sana, di pulau di sana sudah menyediakan ruangan khusus anak untuk ramah anak lah seperti itu. Jadi untuk memastikan itu ya kami sendiri yang akan dampingi, kemudian simpan anak tersebut di dalam penitipan khusus anak. Sidangnya sudah sidang yang dipastikan bahwa ruangannya tertutup. Namun yang agak susah kalau memang itu adalah dari virtual. Iya. Tapi untuk memastikan tersebut, makanya biasanya kami lakukan virtual tersebut, anak itu kami jemput untuk kami simpan di kejaksaan untuk dilakukan persidangan via Zoom di ruangan persidangan Zoom yang ada di kejaksaan. Itu dibedakan itu antara ruangan sidang Zoom untuk anak dan ruangan sidang Zoom untuk dewasa. Gitu. Iya. Jadi misalnya pelakunya, dia sudah mengetahui tahapan-tahapan apa yang harus dilalui seperti itu Pak. Tahapan-tahapan sampai di tahap dia disidang, sampai dia bisa masuk atau tidak, seperti itu dari awal sampai menuju ke tahapan selanjutnya. Siap. Memang kalau berbicara mengenai penanganan khusus anak ini, itu kita dituntut untuk bekerja cepat dan bertindak dengan cepat. Karena kenapa? Kami sesegera mungkin berkoordinasi dengan yang namanya pengadilan. Pengadilan untuk menyatakan bahwa ini adalah perkara anak gitu. Iya, oke. Sebelum lanjut kita terima telepon dulu. Iya, halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, Jaksa Menyapa, Bu Ika. Oke, selamat sore dengan Pak siapa di mana? Ini Pak Buts Minahasa Utara, Matungkas. Pak Buts Minahasa Utara, Matungkas. Oke, Pak Buts, pertanyaan seperti apa, Pak Buts? Selamat sore, Pak Jaksa Sitaro. Sore, Pak Buts. Ini Om Buts, Ya, Kang. menarik yang dijelaskan, dipaparkan tadi secara singkat ya. Siap. Sangat miris di wilayah Kejaksaan Sitaro ada banyak kasus peradilan pidana anak yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Sitaro. Kami mau tanya Pak, untuk tahun 2025 ini apakah sudah ada pelimpahan anak ke tahanan anak di Tomohon kan? Ada rutan anak di Tomohon. Kami mau tanya, sudah berapa jumlah anak Sitaro yang berhasil diputus sidangkan tahun 2025? Itu pertanyaan pertama. Siap. Pertanyaan kedua, kami ingin tanggapan Bapak bagaimana ketika terjadi perbedaan pendapat ketika terjadi di lapangan seperti ini Pak. Si anak laki-laki saat kejadian perkara masih dikategorikan di bawah umur. Tetapi anehnya anak laki-laki ini dilapor oleh orang tua perempuan yang katanya dibawa lari dan ada tindak pidana pelecehan seksual oleh anak yang harusnya dia masih di bawah umur. Harusnya yang melapor siapa ini Pak? Apakah yang melapor orang tua korban, mewakili korban orang tua perempuan ini, atau laki-laki ini yang menjadi korban? Yang korban masih anak-anak. Yang korban masih anak. Kendati di lapangan laki-laki ini anak laki-laki yang mewalari perempuan. Terima kasih Pak. Siap. Selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, Pak Buts. Oke,
silakan untuk Anda di belakang Pak Boots biar ditampung. Ya, oke. Silakan untuk Anda. Ya, halo. Halo. Iya, oke. Ini ada WhatsApp. Ya, halo. Halo, halo. Iya, halo. Halo. Iya. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, dengan Pak Sore. siapa di mana? Dengan Cliff dari Oh, iya. Motoling. Oh, Pak- Cliff. Oke, Pak Cliff. Pak Cliff Ya, Motoling. selamat sore Pak Jaksa Iya. dari Sore, Pak Cliff. Citaro ya. Iya. Iya. Begini, pernah ada kejadian di wilayah saya. Siap. Kan ukuran anak-anak kan 18 tahun ke bawah kan? Iya. Berarti beda dengan apa? Pengurusan SIM 17 tahun mentok gitu Iya, kan. betul. Begini, ada kejadian dia pas hari itu dia 18 tahun. Begini, jam 12 malam, hampir jam 1 malam, dia melakukan pidana, penikaman, begitu. Iya. Tapi olah TKP ada di belakang, jam 11. Jadi karena mereka mungkin sudah tahu aturannya itu, 18 tahun lebih 1 menit saja itu sudah termasuk dewasa kan? Betul. Makanya orang bilang, dia melakukan penikaman itu di bawah jam 12. Karena orang tahu dia itu pas dia hari ulang tahun. Makanya kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh penyidik, mungkin dari kepolisian atau dari kejaksaan itu menyikapi hal tersebut. Padahal kejadian itu sudah lewat dari jam 12 malam. Dia sudah pas 18 tahun. Kan 18 tahun lewat 1 menit saja sudah Iya. dewasa kan seperti Siap. itu. Iya. Dan pertanyaan kedua, Iya. apa perbedaan alat bukti dan barang bukti? Tolong Siap. jelaskan itu saja. Terima kasih. Iya, oke. Siap. Iya, Terima terima kasih, kasih Bung Cliff. Bung Cliff di Motoling. Motoling, Oke. Gimana cara hukumnya? Iya. Oke, iya. Bagaimana Semakin tanggapan? sore semakin iya. banyak ya, Bu. Iya. Oke, memang ini Iya. sangat menarik Oke, memang untuk anak ini ya. Kita mulai berarti dari Pak Boots tadi ya. Om Boots, iya. Oke, silakan Pak Jaksa. Om Boots Oke. tadi yang pertama itu mengenai berapa banyak kasus anak yang sudah dieksekusi Iya. oleh Kejaksaan Setara. Ya, Om Boots tadi memang kami menyatakan tadi di awal agak miris karena banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana, namun yang paling banyak itu adalah anak korban. Untuk anak pelaku sendiri seperti yang saya jelaskan sama Bu Ike tadi bahwa sebagian besar kami sudah berhasil menyelesaikannya itu di tahap yang namanya diversi, sehingga tidak mencapai dengan adanya eksekusi ke tomohon. Namun apakah ada? Ada. Termasuk kasus saya sendiri itu ada 2 yang saya sendiri yang menangani kasusnya itu ada 2 yang telah kami eksekusi di bulan 3 2025 ini dari Siau sampai dengan ke Tomohon. Oh, iya. Kami sudah eksekusi di sana. Kemudian sebelumnya juga sudah ada 2 lagi pelaku anak yang kami eksekusi sampai dengan Tomohon. Nah, inilah tantangannya kami jaksa juga bahwa untuk di kepulauan itu rumah tahanan khusus anak itu hanya ada di Tomohon, Bu Ika. Jadi apabila sudah putus, Jadi harus maka bawa kami ke harus Tomohon ya. pindahkan. Pindahkan. Seperti itu. Kemudian tadi apa tadi yang tadi lupa lagi sama Om Boots itu ya. Anak jawab saya ini untuk apabila apa bedanya alat bukti tadi Om ini iya. ya. Mengenai yang 18 tadi, 18 dulu untuk 18 lebih malam. 1 menit. Ya, jadi memang mirisnya begitu. Kadang-kadang iya. gini, kadang-kadang menetapkan usianya pelaku. Memang sebelum jam 12 malam. Iya, memang untuk penetapan anak ini memang agak riskannya seperti yang apabila penangkapan yang dilakukan seperti itu. Seperti itu, ya. Namun memang kembali lagi dalam faktanya, apabila memang waktu tempusnya pelaku itu melakukan tindak pidana adalah sudah lebih dari jam 12 malam dan itu sudah lewat dari tanggal kelahirannya, maka itu dikategorikan harusnya dewasa. Harusnya dewasa. Ya. Harusnya dewasa. Namun kita melihat juga dari jenis tindak pidana yang dilakukannya seperti apa. Apakah dia tertangkapnya di jam 12 malam lewat 1 Iya. atau kejadiannya itu di jam 12 malam lewat 1. Ini berbeda penindakannya. Apabila dia tertangkap di jam 12 lewat 1 menit, itu walaupun dia 18 tahun, ternyata perbuatannya setelah ditelusuri itu dilakukan di bawah jam 12. Misalnya jam 10, hanya masih dalam pengejaran, baru ditangkapnya atau ditemukannya si pelaku ini di atas jam 12 malam. Itu tetap dikategorikan sebagai anak. Oh iya. Jadi harus dilihat dulu tepatnya perbuatan pidananya itu dilakukan atau dalam hal ini penikaman, maka penikamannya itu dilakukan kapan? Kapan dilakukan? Apabila itu di bawah jam 12 malam, maka mengikuti waktu kejadiannya. Iya. Waktu dia melakukan perbuatan pidananya. Itu seperti itu ya, Pak Cliff ya. Untuk bedanya alat bukti dan barang bukti, simpelnya kayak gini.
Kalau barang bukti itu yang digunakan atau yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Alat yang digunakan atau sesuatu yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Misalnya pisau, mobil, itu alat-alat yang dipakai dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Kemudian alat-alat yang dihasilkan, misalnya korupsi, beli tanah, beli emas, curi emas, kayak gitu. Itu yang dinamakan barang bukti. Sementara alat bukti ini itu diatur di dalam pasal 184 KUHP, itu adalah yang dipakai untuk dapat menentukan apakah ada atau tidak adanya suatu tindak pidana. Misalnya alat bukti ini keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, nah seperti itu, atau keterangan ahli. Jadi itu yang wajib harus kita temukan untuk dapat menentukan seseorang ini bisa dipidana atau tidak. Itulah alat bukti. Itu mungkin perbedaannya. Kemudian maraknya kasus penikaman tadi ya, memang ini karena pergaulan yang salah atau gimana, kami memang selalu perbulian inilah yang menjadi juga penyebabnya. Makanya di jaksa masuk sekolah itu kami tegaskan bahwa perbulian ini efeknya sangat parah. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Jadi apabila memang masih ada kesempatan dalam penanganan perkara yang melibatkan anak-anak ini, penikaman ini bisa dilakukan dalam tindakan diversi seperti tadi, maka kami akan terus upayakan diversi. Untuk masa depan anak sebagai pelaku juga, untuk masa depan anak sebagai korban juga. Kenapa? Karena penanganan perkara ini akan menyita energi dan psikologi anak yang sangat banyak gitu. Kadang-kadang ada anak yang menjadi korban itu malah menjadi lebih terpuruk lagi ketika dia diperhadapkan dengan persidangan. Dari alasan-alasan itu maka kami akan melihat dulu terlebih dahulu apakah perkara ini bisa kami tindaki dengan yang namanya diversi. Maka kami akan diversi sebagaimana yang saya jelaskan sama tadi Bu Ike tadi, bahwa di Sitaro sudah ada yang kami tindaki dengan cara diversi. Kemudian apabila memang tidak bisa ditindaki dengan cara diversi, misalnya korbannya sampai dengan mati atau meninggal dunia, maka itu dengan terpaksa kami majukan melalui proses pidana, namun tetap memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Seperti itu Bu Ike ya. Iya, jadi kasus-kasus apa yang bisa dikategorikan atau masuk dalam diversi ini atau yang tidak masuk dalam atau tidak bisa di diversi ini Pak? Siap. Yang pertama tadi seperti saya katakan itu bukan merupakan kasus yang berkenaan dengan nyawa. Kemudian yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, bahwa yang bersangkutan baru pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian yang kerugiannya tidak mencapai dengan 2.500.000, yang selanjutnya bahwa itu tidak berkenaan mengenai keamanan negara atau ketertiban negara seperti itu, atau makar atau terorisme seperti itu. Apabila itu tidak masuk dalam kategori-kategori tadi, itu bisa kita lakukan dengan diversi. Kemudian kalau laka lantas, khusus untuk laka lantas atau kecelakaan lalu lintas, walaupun meninggal dunia, namun untuk kecelakaan laka lantas ini masih dapat kami terapkan yang namanya diversi atau restoratif justice dengan alasan bahwa laka lantas ini tidak didasari atas kesengajaan. Sehingga tidak jarang kan yang ada yang sudah berdamai dengan keluarga korban, sudah mengikhlaskan. Jadi untuk apa kita menghukum seseorang kalau memang itu sudah diikhlaskan. Ditambah lagi unsur utama dari kecelakaan lalu lintas ini adalah kelalaian. Tidak ada yang orang sengaja menabrak orang lain gitu. Tidak ada yang mau untuk mencelakai orang lain seperti itu. Dengan dalil itu ya makanya kami menerapkan untuk yang diversi ataupun restoratif justice terhadap pelanggaran laka lantas. Seperti itu Pak. Terus dampak ataupun dampak baiknya terhadap pelaku atau juga terhadap korban dengan diadakan diversi tadi seperti apa Pak? Iya, dampaknya bagi pelaku ataupun korban sendiri, sebenarnya niat utama dalam sistem peradilan pidana anak ini adalah bagaimana cara kita menangani anak agar anak itu bisa kita kembalikan ke jalur yang tepat. Dalam artian takutnya anak misalnya dari sisi pelaku, anak ini kita tindaki dengan hukuman setinggi-tingginya dan pada akhirnya nanti dia akan dipindahkan ke tahanan sel dewasa. Yang dikhawatirkan bukan lagi malah anak ini keluar jadi baik,
Iya. tetapi malah bertambah buruk dengan perilaku-perilaku tahanan yang lain. Maka dari itu rutannya khusus bagi anak pelaku. Iya. Harapannya juga kami menempatkan anak dengan harapan apa? Anak ini apabila memang tidak bersekolah lagi usia 17 tahun, ketika keluar dari LPKA sudah memiliki skill yang untuk menjamin masa depannya. Kemudian bagi korban sendiri, untuk menjamin korban-korban ini bisa mendapatkan hak-haknya selama proses penanganan perkara. Diketahui apabila anak itu masih anak-anak kan susah sekali Bu Ike Iya. untuk kita bisa memintai keterangannya, untuk bisa kita membuat mereka berbicara. Untuk itu peranan dari lembaga pemasyarakatan, pekerja sosial, kemudian Iya. penyidik, kemudian juga nanti ada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan itu untuk menjamin hak-hak korban ini agar semua permasalahan itu bisa ditangani dengan mengedepankan prinsip dari yang terbaik bagi anak tadi, seperti itu. Iya. Nah, di Sitaro sendiri seperti yang Pak Muhammad katakan tadi bahwa banyaknya kasus-kasus yang memiriskan pemerkosaan ya orang tua kepada anaknya. Jadi langkah-langkah apa yang dilakukan dari pihak kejaksaan untuk paling tidak meminimalisir atau juga kalau perlu tidak ada. Karena banyaknya seperti itu, kasus seperti itu ya di Sitaro. Oke, ya silakan Pak. Oke, jadi langkah-langkah kami adalah yang paling utama adalah mengedepankan yang namanya sosialisasi. Kemudian juga kami gandeng instansi yang seperti saya katakan ada Dinas Sosial, kemudian Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan edukasi kepada orang tua ataupun anak-anak bahwa menjaga diri mereka ini dan menjaga keluarga mereka ini adalah yang utama. Dan jangan takut untuk bersuara. Oke. Itu kami selalu sosialisasi dan bekerja sama menggandeng LSM anak juga untuk bisa menyuarakan agar ini bisa terselesaikan. Oke, iya kita akan jeda untuk beberapa saat Pak ya. Oke, silakan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Jaksa Menyapa untuk hari ini dengan mengangkat sistem peradilan pidana anak. Masih bersama Bapak Muhammad Jufri Taba SHMH sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro. Iya, kita lanjut, ada telepon yang masuk ya. Oke, iya, halo. Halo? Ya, halo. Iya, halo. Iya, Pak Buts. Iya, oke. Iya, silakan Pak Buts. Iya. Iya, terima kasih Pak Iya. Jaksa jawaban tadi yang satu. Yang satunya seperti ini, simpel saja. Iya. Ada kasus
sepasang muda-mudi Iya, tetapi Iya, memang laki-lakinya tidak. baru ingat. dibahas, Baru ingat dibahas hari ini. bersama Mang, rencana dibahas sesudah Jeda iklan, jeda ya. tadi ya. Oke, silakan Pak Jaksa, langsung yang dimaksud Pak Butz tadi ya. Oke. Itu Iya. tadi bahwa memang kalau kasusnya tadi menarik ya. Iya. Ada telepon masuk Oke, mungkin. iya. Oke, kita ke telepon dulu. Ya, halo. Halo. Iya, Iya, halo. halo. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Selamat sore. Iya, selamat Sore. sore. Pak Jaksa. Iya. Iya, Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sia di Mapanget. Ibu Sia di Sia. Mapanget. Oke, silakan Ibu. Ya, saya ingin menanyakan terkait hukum pidana anak, terutama ketika anak sedang proses di kejaksaan. Ini memang saya alami sendiri. Nggak apa-apa ini Kang mau bilang. Iya, langsung saja Bu. Iya. Waktu kita Apa yang tinggal mau pengen sedikit. ditanyakan? Jadi, Langsung ditanyakan apa Bu? Iya, jadi begini, waktu itu seorang jaksa itu bilang begini, ada DP denda atau mau bayar apa begitu dan saya tidak menyanggupi kan. Katanya kalau orang mau bayar itu akan mengurangi hukuman, tapi saya tidak bayar. Iya, maksudnya Apakah memang- ada kasus apa, ada masalah apa ya Bu ya? Ya, perjelas kasusnya. Iya. Kasusnya Ada Untuk masalah anak apa? saya kasus, Bu. Iya. Iya, terkait apa Oke, biar Bapak kasusnya? bisa jelaskan. Iya. Iya, maksudnya apa benar ada biaya yang harus kita keluarkan untuk mengurangi hukuman itu. Iya, siap. Jangan sampai ini beredar ke masyarakat bahwa maaf, oknum-oknum jasa ini mengatasnamakan aturan atau undang-undang yang akhirnya Iya. menyusahkan Oke. orang Siap. sebagai Iya, oke. terdakwa. Iya, Seperti itu. singkat Siap, saja siap. Ibu Ada ya. lagi yang saya mau Iya. tanyakan. Apa itu? Oh iya, Satu Berhubung lagi. waktu ya, berhubung waktu ya. iya. Waktu kejadian barang bukti atau alat bukti lah atau apa begitu ditahan kan di kepolisian. Alat Nah, barang saya buktinya apa pikir- ini, berupa apa? Motor kah? Ponsel. Ponsel, oke. Ponsel. Iya. Saya pikir waktu itu ditahan untuk dihadirkan pada saat persidangan. Tapi Iya. Ternyata tidak. ternyata sampai putusan tidak ada Tidak muncul di Dan berkas ya? barang. Iya. Iya. Oke. Makanya barang bukti yang ditahan katanya untuk Iya. Oke. nanti Sudah jadi kami hadir tangkap. malah Oke, nggak ada. iya, Itu iya, tuh iya. malah Oke, di Ibu. oknum polisi Iya. katanya yang Siap. dan itu Oke. sudah saya sempat tanyakan. Iya, kami sudah memahami Ibu ya. Terima kasih ya. Oke. Iya, terima Oke, kasih. terima kasih Oke. berhubung Mungkin waktu ya. jawab. Oke, Selamat iya, sore. selamat Iya, sore. sore. Ya, langsung saja ke Oke, Pak Jaksanya ombuds dulu berhubung. nih. Iya, Ombuds dulu tadi ya. ombuds, sama Jadi kasusnya cukup menarik iya, tadi. Ibu tadi. Pelakunya atau yang diduga pelaku ini Iya. anak yang masih di bawah 17 tahun, kemudian membawa lari, dugaannya adalah dibawa lari Iya. perempuan, namun perempuannya sudah dewasa. Iya. Ini cukup menarik. Saya pernah menangani kasus seperti ini, Iya. Ombuds ya. Dan memang kita harus melihat duduk perkaranya Iya. seperti apa. Kami tolak ukurnya adalah bagaimana sampai terjadinya perbuatan tersebut. Iya. Apakah memang sampai bagaimana si anak ini bersama dengan si perempuan ini, Iya. seperti itu. Bisa jadi memang anak inilah yang menghendaki bahwa untuk membawa pergi perempuan ini untuk kemana, bisa jadi anak-anak inisiatifnya. Jadi inisiatif siapa nih Ombuds? Kalau memang inisiatif anak tersebut dengan dalil bahwa memang dia sudah pacaran, sudah sangat suka, itu masih ada unsur pidana di dalamnya. Tetapi kalau dilihat dari kronologisnya ternyata anak ini di bawah pengaruh dari si perempuan, maka si perempuan ini yang bisa dikenakan malah tindak pidananya bisa diarahkan kepada anak tersebut. Jadi tergantung dari situasi yang terjadi pada saat melakukan perbuatan tersebut. Makanya nanti mungkin bisa diperjelas di proses penyidikan, boleh didampingi nanti kalau memang ada pengacara untuk dilihatkan bagaimana kronologis yang sebenarnya. Kalau memang itu anak ini di bawah pengaruh dari yang dewasa, maka anak itu bisa
Seperti oke. itu. Langsung Ibu ke yang tadi Ibu tadi ya, iya. berhubung sudah Untuk waktu. denda Ibu ya, Iya. mohon maaf ini denda ini memang kalau di perkara-perkara tertentu misalnya perlindungan anak, narkotika itu dia ada dikenakan denda. Hukumannya memang disertakan dengan denda. Jadi apabila denda itu tidak dibayar, maka dia akan ditambah masanya, masa penahanannya dengan yang namanya hukuman pengganti. Seperti itu. Tetapi kalau memang dia bukan kasus-kasus itu, dia tidak hanya ada uang perkara. Kemudian mengenai barang bukti, ya kalau memang barang bukti tidak muncul, Ibu silakan langsung mempertanyakan dan kalau memang saat itu ada tanda terima, maka bisa dipertanyakan di pihak itu. Oke. Iya, closing statement Pak. Oke, memang waktu kita dikejar-kejar, ya, seperti dikejar. Oke, silakan. Closing dari kami itu Bu Ike ya, bahwa memang iya. sistem peradilan pidana anak ini merupakan sistem peradilan pidana sendiri, namun kejaksaan tetap akan memastikan untuk bisa menangani suatu perkara itu sesuai dengan kaedah yang diatur dengan mempertimbangkan hak-hak yang terbaik bagi anak, baik itu anak pelaku maupun anak korban ataupun anak saksi. Dan juga kami mengajak masyarakat untuk bisa memahami ini, dengan juga bisa mengedukasi sesama masyarakat, sesama keluarga ataupun sesama anak sendiri untuk bisa menjaga diri, jaga keluarga dan jaga masa depan bangsa kita dengan cara melindungi anak-anak kita. Itu mungkin dari kami. Iya, oke. Terima kasih Pak atas pencerahannya untuk Jaksa Menyapa edisi hari ini Senin 3 November 2025 yang mengangkat mengenai sistem peradilan pidana anak ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Muhammad Jufri Taba SHMH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro yang sore hari ini sudah berkenan hadir di studio dan pastikan di lain waktu dan kesempatan kita akan jumpa kembali. Dan saya Ike Rasuna Momoaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang ada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.